Oke, sambil menunggu yang lain karena waktu terus berjalan, kita mulai saja. Nanti yang lain biar menyusul, begitu ya, Bapak. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, para hadirin semua yang hadir pada kesempatan Zoom meeting malam hari ini. Pada malam hari ini untuk tema kita adalah diskusi dan sharing tata kelola koperasi dan literasi digitalisasi keuangan koperasi dan keuangan BUMDes dan keuangan KUD. Serta eh, tata cara pengelolaan koperasi merah putih, yang lagi mulai dibentuk pada tahun ini. Nah, program dari Bapak Presiden Prabowo kita. Oke, kita share screen dulu. Untuk langkah awal nanti akan saya demokan bagaimana cara atau seperti apa aplikasi Aulia Soft yang diperuntukkan untuk pencatatan akuntansi Koperasi Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih. Nah, jadi nanti bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi nanti untuk Koperasi Desa Merah Putih itu sesuai dengan juklaknya, dia terdiri dari beberapa unit usaha di desanya. Nah, yang pertama itu ada induk. Nah, induk ini tugasnya nanti dia untuk mengelola permodalan. Nah, jadi dia menginput data permodalan, dapat sumbernya dari mana saja, nanti diinputnya di aplikasi induk. Setelah itu nanti setelah terkumpul dan tercatat semuanya, baru nanti dialokasikan untuk unit-unit usaha di desanya. Ada sembako, misalnya ada apotek, klinik, cold storage, logistik, terus unit simpan pinjam atau unit simpan pinjam syariah. Nah, jadi nanti untuk unit simpan pinjam ini nanti tinggal dipilih mana yang mau digunakan, harus sesuai dengan legalitasnya atau badan hukumnya. Di dalam badan hukum itu tertera untuk unit simpan pinjamnya versi umum atau syariah. Kalau syariah nanti silakan gunakan yang ini, tapi kalau yang versi umum nanti silakan gunakan yang ini. Seperti itu. Nah, oke, kita contohkan masuk ke aplikasi induk ya terlebih dahulu. Nah, ini caranya login, kode jabatan dan password admin lalu klik induk. Nah, nanti seperti ini tampilannya. Nah, nanti misalkan mau buka unit usaha yang lain, nanti bisa langsung login lagi. Nah, nanti tinggal dipilih lagi mana unit mau dibuka, misalkan sembako, apotek, ataupun klinik. Jadi nanti aplikasi Aulia Soft ini di sini sudah kami siapkan 8 unit usaha dalam satu aplikasi. Jadi ini nanti bisa di-copy ke komputer unit usahanya masing-masing. Misalkan yang induk ini nanti diinstal di komputernya pengurus misalkan. Nah, nanti untuk yang unit sembako, apotek ini kan dia tempatnya mungkin lokasinya terpisah tuh dengan yang di koperasi induknya.
Nah, nanti silahkan dari masing-masing unit usahanya itu disediakan komputer atau PC atau laptop. Nah, nanti silahkan diinstal aplikasi ini di masing-masing komputernya. Nah, selanjutnya nanti bisa dibuka atau dipergunakan sesuai dengan unit usahanya masing-masing, seperti itu. Nah, kita contohkan dulu untuk mengoperasikan aplikasi yang versi yang induk ini seperti apa gitu. Nah, maka di sini bentuknya sama seperti halnya simpan yang aplikasi simpan pinjam biasa atau KSP. Cuma nanti yang membedakan untuk yang aplikasi yang unit induk ini di sini dia hanya bisa menginput jenis simpanan yang masuk dalam kategori ekuitas atau modal. Seperti halnya simpanan pokok, khusus, dan simpanan wajib. Nah, untuk yang simpanan sukarela dan lain sebagainya atau mungkin simpanan deposito itu nanti bisa diinput di unit usaha simpan pinjamnya. Nah, di sini nanti USP atau USPPS. Nah, kalau aplikasi Indo ini dia hanya fokus menginput permodalan saja. Jadi permodalan itu bisa diperoleh dari anggota atau juga bisa diperoleh dari pihak ketiga. Semisal seperti halnya dari APBD desa atau dari APBN atau mungkin dari perbankan yang dipergunakan untuk pengelolaan unit usaha di bawahnya. Seperti itu. Nah, saya contohkan di sini untuk menginput data simpanan. Nah, jadi yang tadi saya sampaikan di sini hanya bisa untuk input data simpanan pokok. Nah, misalkan Farid. Oke, selanjutnya di sini simpanan pokok. Oke, di sini. Nah, seperti ini. Yang lainnya opsional, kita langsung klik simpan. Nah, lalu kita klik lagi tambah untuk memasukkan data simpanan wajib, Farid, simpanan wajib atau simpanan khusus ya, misalkan. Ngapain advance? Lagi Zoom. Seperti ini. Nah, selanjutnya langsung klik simpan. Tambah lagi untuk kita buatkan rekening simpanan wajibnya. Nah, Farid. Nah, ini dia. Kita klik di sini simpanan wajib. Jadi nanti satu nama ini dia memiliki tiga rekening yang berbeda, pokok, wajib, dan khusus. Nah, nanti tinggal ditransaksikan dari masing-masing rekening simpanannya. Nah, masuknya ke sini ke transaksi tabungan. Nanti di sini klik tambah caranya. Di sini cari nama Farid simpanan pokok. Oke, kode sandi transaksinya 175. Misalkan untuk simpanan pokoknya 10.000. Nah, misalkan seperti ini, klik simpan, klik tambah lagi, cari yang simpanan wajib. Simpanan wajib ini kodenya 174. Misalkan 6.000. Contohkan saja simpan. Terus tambah lagi setoran untuk simpanan khusus. Nah, untuk simpanan khusus ini kode sandinya 177. Misalkan 5 juta. Langsung kita klik simpan. Nah, jadi ini cara menginput data simpanan pokok, wajib, dan
khususnya untuk satu anggota namanya Farid. Nah, nanti untuk apa namanya cross check datanya yang sudah terinput nanti munculnya di sini. Nah, ini. Jadi yang sudah kita input pada hari ini ada dua nama, tapi dia ada simpanan pokok, simpanan khusus, dan simpanan wajib. Nah, oke, jadi seperti ini. Oh ya, di sini tadi saya input untuk simpanan pokok itu 10.000. Nah, dulu pernah saya sampaikan saat Zoom dengan teman-teman mitra BUMDes atau juga teman-teman koperasi Merah Putih beberapa waktu yang lalu. Kalau simpanan pokok hanya 10.000, itu kapan kita dapat modal besarnya, Pak? Nah, jadi ini sambil kita demokan, tapi juga kita sambil sharing. Jadi gini, untuk simpanan pokok itu harusnya kan diperbesar supaya dapat modal kita juga cepat besarnya gitu. Misalkan kalau 1 juta, misalkan contohnya seperti ini, itu nanti kan ibarat kata dapat 5 orang aja nominalnya sudah lumayan besar, nah 5 juta gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau untuk dipergunakan atau diterapkan atau diaplikasikan ke koperasi Desa Merah Putih, apakah nilai 1 juta itu mampu untuk semua masyarakat di desa tersebut? Nah, ketika mereka kita tawari untuk menjadi anggota. Nah, syaratnya misalkan kalau mau jadi anggota syaratnya seperti apa, Pak? Syaratnya harus setor simpanan pokok. Lalu simpanan wajib per bulan. Nah, simpanan pokoknya berapa? Simpanan pokoknya 1 juta. Nah, yang pasti ketika itu disampaikan bagi kalangan yang ekonominya menengah ke bawah, pasti mereka akan keberatan. Tapi ketika kita tawari dengan nominal simpanan pokok 10.000, saya yakin dan saya yakin-yakinnya bahwasanya misalkan dalam satu desa itu ada 5.000 kakak misalkan. Nah, 5.000 kakak itu kita tawari untuk menjadi anggota dengan simpanan pokok 10.000 dan simpanan wajibnya itu Rp1.000 per bulan. Saya yakin mereka tidak akan keberatan. Nah, seperti itu. Jadi ketika 10.000 itu kali 5.000 nominalnya juga sudah lumayan besar dibandingkan kalau kita buat 1 juta, namun yang kita peroleh atau yang mampu kita jangkau kalangan masyarakat itu misalkan ya hanya beberapa orang saja, yang sehingganya nanti dipastikan untuk perekrutan anggota baru itu pasti akan kesulitan gitu. Karena apa? Yang mampu untuk membayar iuran simpanan pokok ini ya hanya kalangan tertentu saja gitu, Pak. Nah, oleh karena itu kami sarankan untuk bisa dibuat simpanan pokok itu sekecil mungkin dan simpanan wajibnya juga sekecil mungkin. Jadi untuk simpanan pokok 10.000, simpanan wajib Rp1.000 per bulan. Nah, cuman nanti kalau simpanan wajib ini Rp1.000 per bulan, itu harus ditarget minimal pembayaran simpanan wajib itu 6 bulan sekali. Jadi nanti cukup bayar 6.000 dan mereka sudah tidak perlu lagi memikirkan untuk membayar simpanan wajibnya selama 6 bulan kemudian. Nah, jadi akan sangat ringan sekali dan mereka juga nanti akan merasa terbantu untuk bisa memenuhi persyaratan menjadi anggota Koperasi Merah Putihnya. Gitu. Jadi kita sarankan seperti itu. Jadi misalkan nanti kalau di desa kita
begini Pak, pengalaman kita seperti ini. Nah, kayaknya kalau seperti itu nanti nggak bisa jalan dan sebagainya. Nah, nanti ada sesi sharing ya bersama-sama, nanti bisa saling tukar pengalaman. Seperti apa yang sudah pernah dialami di desanya, atau mungkin ada di sana semacam koperasi unit desa yang sudah berjalan, atau mungkin di sana juga sudah berdiri BUMDes. Nah, itu juga nanti bisa saling sharing di sini untuk berbagi pengalaman, berbagi cerita gitu Pak nanti. Nah, namun sebelum ke sana saya tunjukkan dulu untuk aplikasi sebagai pendukung pencatatan akuntansi Koperasi Merah Putih. Nah, ini untuk Wah, yang versi induknya. Jadi nanti seperti ini untuk penggunaan aplikasi induk dipergunakan untuk menghimpun permodalan. Ini yang kita contohkan adalah permodalan yang dari anggota. Nah, sekarang permodalan yang dari pihak ketiga itu seperti apa cara inputnya? Itu nanti di map kuning, di sini kita klik transaksi keuangan. Nah, ini sudah kita contohkan. Nah, ini untuk yang dana dari APBN, terus dari APBD desa. Nah, ini terus ada yang dana dari Bank Himbara 3M. Nah, segala macam itu semuanya nanti di sini. Sandi transaksinya sudah kami siapkan secara otomatis. Nah, misalkan dari APBD desa, misalkan ada penambahan lagi, tinggal kita masukkan di sini, klik tambah penyertaan dari APBD desa. Nah, misalkan di sini nilainya 250 juta. Nah, lanjut kita klik simpan. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita sudah menginput seperti ini, maka nanti secara otomatis data yang sudah kita input di sini dan yang di transaksi tabungan tadi, yang sini simpanan pokok wajib dan simpanan khusus tadi, itu sudah langsung terintegrasi ke laporan neraca. Kita cek di sini laporan keuangan. Nah, kita cek neraca saldo. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, simpanan wajib, terus ada simpanan pokok, simpanan khusus, terus dana dari Bank Himbara, terus modal penyertaan dari APBD desa, penyertaan dari APBN, segala macam. Nah, semuanya sudah masuk, dia terkumpul masuk ke dalam kas nilainya ini, dan sudah diinvestasikan atau disalurkan ke beberapa unit usaha. Nah, yang sudah di sini adalah unit usaha sembako yang sudah tersalurkan. Kita contohkan terus untuk yang di sini ada apotek dan ada unit usaha simpan pinjam. Nah, jadi nanti akan kita ulas satu persatu beberapa unit usahanya. Hmm. Oke, yang sudah berjalan di sini unit usaha sembako. Nah, kita buka unit usaha sembako seperti apa? Unit usaha sembako itu sama dengan aplikasinya sama dengan pos kasir toko, Pak. Jadi nanti sudah bisa menggunakan sistem apa? Scan barcode. Nah, menggunakan barcode scanner itu seperti halnya transaksi yang di Alfamart, yang Indomaret gitu. Jadi nanti sudah langsung bisa terscan dari barcode yang ada di kemasan produknya. Nah, sekarang kita buka unit usaha sembako.
Ya. Nah, ini dia unit usaha sembako, kita login. Nah, seperti ini tampilannya. Ini halaman beranda, terus di sini ada master data untuk menginput data item barang, masukkan data anggota atau member, terus masukkan data supplier atau pemasok, atau masukkan data sales. Nah, terus selanjutnya ada pembelian atau hutang usaha di sini untuk menginput transaksi pembelian barang. Jadi kalau barang datang dari sales, kita inputnya di sini. Kita beli barang dari sales atau dari supplier itu langsung kita input di sini tempatnya. Lalu untuk memasukkan pembayaran yang di situ ada pembelian ke supplier tapi dengan sistem pembayarannya itu cash tempo misalkan. Nah, nanti juga ada sistemnya pembayarannya itu di sini. Lalu di sini ada penjualan. Nah, penjualan ini untuk menginput data penjualan. Nah, kita contohkan seperti ini. Jadi nanti kalau sudah masuk ke fitur ini, langsung bisa lakukan penjualan. Nah, kita contohkan seperti ini. Misalkan, nah ini kalau sudah di sini langsung bisa langsung di-scan tuh kalau sudah memiliki barcode scanner. Tapi kalau belum ada bisa dicari manual seperti ini. Nah, selanjutnya untuk membayar masukkan 10.000 misalkan. Nah, nanti struknya kita lihat bersama seperti apa tampilan struknya. Nah, seperti ini untuk tampilan struknya. Jadi nanti ketika sudah terhubung dengan printer apa thermal, printer stroke atau printer pos kasir, maka ketika penjualan tadi, ketika sudah klik bayar, kita enter, dia langsung secara otomatis akan langsung terprint. Nah, pembayaran itu di sini juga sudah kami sediakan. Dia anggota itu tidak atau pelanggan itu tidak hanya sistem pembayaran tunai saja, tapi juga bisa non tunai atau kredit. Juga pembayaran via kartu debit misalkan atau transfer. Nah, nanti tinggal diklik BNI atau kalau memang dia transfernya ke bank BNI atau BCA, BRI dan Mandiri atau mungkin ada bank yang lainnya nanti seperti itu. Nah, jadi seperti ini untuk proses penjualan di unit usaha sembakonya. Nah, lalu selanjutnya di sini untuk fitur selanjutnya ada keuangan dan akuntansi. Nah, di sini untuk menginput data biaya operasional harian. Nah, kita contohkan biaya operasional harian itu apa saja gitu. Misalkan suatu contoh kayak mengeluarkan untuk biaya transport, biaya administrasi, biaya eh, peralatan, perlengkapan, penyusutan inventaris, biaya konsumsi. Nah, atau mungkin ada biaya operasional lain dan lain sebagainya. Nanti tempatnya di sini. Kita contohkan misalkan biaya perlengkapan itu 605 misalkan. Nah, di sini klik tambah, lalu dimasukkan 605. Toko. Terus di sini keterangannya beli kantong kresek misalkan. Bukan mana? Nah, kalau sudah,
Enter di sini masukkan nominalnya misalkan 70.000. Nah, tinggal langsung klik simpan. Nah, otomatis nanti ketika sudah kita masukkan biaya di sini di laporan neracanya juga akan muncul nanti datanya. Di sini sebagai biaya perlengkapan. Nah, ini laporan keuangan. Nah, ini dia. Nah, ini dia biaya perlengkapan nilainya 70.000 dan 70.000 ini otomatis nanti akan mengurangi laba. Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti ketika kita cek di rugi laba bulanan atau di laba rugi bulanan ini nanti langsung otomatis akan muncul. Nah, jumlah pengeluaran 70.000. Nah, seperti ini. Kenapa di sini kok munculnya labanya itu minus 54? Karena di sini sudah terbaca pendapatannya itu 16.000. Nah, 16.000, tapi untuk pengeluaran biaya yang dikeluarkan itu nominalnya 70.000. Maka nominal 70.000 dikurangi 16.000 maka masih tersisa ini 54 minus. Ya. Kalau dia pendapatannya lebih besar daripada biaya, maka otomatis di sini tidak akan muncul minus, tapi akan muncul plus seperti itu. Ya, jadi seperti ini sekilas untuk pengoperasian yang versi unit usaha sembako. Nah, cara menginput datanya, data barang ketika memasukkan data barang baru di mana, Pak? Nah, tempatnya di sini di master data, terus daftar item. Nah, di sini. Misalkan kita masukkan contohkan Sprite ya. Nah, kita masukkan di sini kode barcode-nya Sprite, kelompok barang, minuman, satuan barang, which is misalkan. Nah, di sini cari kode pemasoknya misalkan PT Indomarko. Nah, harga modal misalkan 2.500. Terus harga grosir misalkan 3.000. Terus harga ecernya misalkan 3.500. Nah, oke, lanjut kita klik simpan. Nah, sudah tersimpan datanya. Nah, lalu di sini kalau sudah kita exit, kita lakukan transaksi pembelian untuk memasukkan stoknya. Nah, di sini klik pembelian usaha, lanjut di sini daftar pembelian. Nah, oke, tinggal di sini cari pemasoknya PT Indomarko. Oke, selanjutnya klik F2. Misalkan di sini untuk stok awal kita isi 70. Lalu klik C, Sprite, keluar, enter. Nah, totalnya 175.000. Nah, langsung kita bayar cash, maka status faktur lunas. Nah, kita cek apakah untuk laporan stoknya sudah masuk senilai apa sejumlah 70 which is tadi. Nah, kita cek di laporan stok, register stok, bulan berjalan, preview. Nah, di sini sudah muncul
lanjut kita langsung masukkan kita lakukan penjualan apabila ada pelanggan mau beli. Nah, seperti itu. Kita proses dulu datanya. Nah, di sini penjualan. Nah, untuk penjualan sendiri di sini ada dua jenis penjualan. Ini untuk eh, konsumen umum ya, pelanggan umum. Jadi ya kalau di sini ini semuanya dia bayarnya tunai. Jadi tidak bisa dia kredit di sini. Karena apa? Di sini tidak tertera untuk pencarian nama pelanggannya, membernya gitu. Nah, maka di sini tempatnya. Jadi di sini langsung kita cari misalkan spread. Nah, ini dia. Enter. Nah, seperti ini. Langsung ketika mau pembayaran lunas, nah, itu bisa langsung klik F12. Jadi kalau nggak ada uang kembalian, maka langsung klik F12, bisa klik yang dipakai yang tombol di keyboard atau klik yang ini. Nah, seperti ini. Kita lihat hasilnya. Nah, nanti seperti ini munculnya. Jadi 3.500. Nah, ini struknya seperti ini. Nah, oke, selanjutnya kita buka lagi unit usaha yang lainnya. Nah, suatu contoh apotik. Kita tunggu. Nah, ini dia apotik, klik bulan Juni. Untuk apotik ini dia tidak ada bedanya Pak, fiturnya dengan yang unit usaha sembako. Nah, karena dia di sini menggunakan sistem akuntansi dagang jual beli. Jadi sama, cuman nanti yang membedakan di sini pasti yang dimasukkan data item barangnya itu ya sejenis dagangan yang di apotik ya. Jadi seperti halnya obat-obatan dan lain sebagainya ya, seperti itu. Ya, kita contohkan masukkan kode barcode-nya. Enter, misalkan Panadol ekstra. Jenis kelompok barang obat satuan which. Nah, terus di sini untuk kode pemasoknya cash aja. Langsung ke harga modal misalkan 2.000. Harga jual grosir 2.500. Di sini untuk ecernya 3.000 misalkan. Nah, lalu kita klik simpan. Nah, seperti ini. Terus kita klik tambah lagi satu lagi, misalkan kayak apa ya? Antangin JRG misalkan. Antangin JRG obat herbal misalkan.
Satuan pieces. Terus di sini harga belinya misalkan 3.000, jualnya 3.500. Nah, terus untuk harga ecernya misalkan 3.700. Nah, 50 misalkan. Nah, seperti ini. Lalu kita klik simpan. Nah, kita exit, kita lakukan pembelian. Oke, di sini ke pembelian, daftar pembelian. Oke, sebentar. Oke, untuk apotik ini versi demonya masih ada error. Intinya untuk yang apotik ini sama persis seperti halnya yang versi ini tadi ya, unit usaha sembako. Nah, jadi sama, nggak ada bedanya. Cuman yang membedakan nanti mungkin jenis item barangnya. Kalau yang usaha sembako kan pasti yang dijual adalah sejenis 9 bahan pokok itu ya. Kalau untuk apotek ya pasti obat-obatan untuk kesehatan. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke unit usaha yang lainnya, misalkan. Nah, oke, di sini misalkan unit usaha klinik, misalkan. Nah, kalau klinik ini dia arahnya ke jasa. Oke. Nah, nih unit klinik. Nah, kalau unit klinik ini nanti yang membedakan dia dengan yang unit usaha sembako dan apotik, dia di sini nanti ada semacam jasa dan dia juga di sini melayani untuk penjualan obat yang disediakan oleh pihak klinik. Nah, jadi nanti dia itu bisa jual obat tapi juga bisa jual jasa untuk pengobatan atau pemeriksaan dan lain sebagainya. Nah, contohnya misalkan kita buat produk untuk jasa periksa kesehatan. Nah, kita buat di sini kodenya 0025. Nah, misalkan di sini periksa kesehatan mata. Nah, di sini klik centang jasa. Nah, kelompok jenis atau kelompoknya ini masuk dalam kategori periksa kesehatan. Nah, misalkan seperti ini. Oke, lanjut di sini bayarnya cash. Sekali kalau untuk satuannya maka dia 1 kali periksa ya, per periksa. Nah, seperti ini. Nah, harganya berapa untuk periksa mata ini? Misalkan
Nilainya itu 50.000. Nah, seperti ini lalu kita klik simpan di sini. Nah, jadi nanti kalau untuk yang jenis jasa ini dia tidak ada stoknya karena dia jenis jasa. Jadi otomatis nanti akan masuk ke pendapatan gitu, ketika ada periksa. Oke, cara penjualannya seperti apa? Nah, seperti ini kode pembelinya. Kalau emang dia tidak ada namanya atau umum, bisa langsung di enter. Lalu di sini klik C, periksa mata. Nah, otomatis di sini akan muncul 50.000. Langsung bayar lunas. Nah, seperti ini. Jadi nanti struknya itu nanti bisa disesuaikan apabila nanti struknya itu tidak menggunakan sistem struk tapi nota ya. Nota itu nanti bisa menggunakan cetak nota misalkan. Kita contohkan untuk tampilkan tampilan cetak notanya. Anggota customer faktur. Nah, ini untuk preview. Nah, seperti ini nanti. Nah, ini misalkan nanti tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka nanti bisa kami sesuaikan dengan kita samakan dengan requestnya nanti seperti apa gitu. Nah, cuman nanti kalau bawaannya masih seperti ini. Nah, seperti ini untuk operasional kliniknya. Nah, selanjutnya kita bisa ke unit usaha. Nah, untuk storage ini dan logistik dia hampir sama semua sih intinya untuk aplikasinya dan fitur-fiturnya itu sama. Cuman yang membedakan nanti ada itemnya itulah yang item barangnya yang berbeda-beda. Ada yang jenis jasa, ada yang jenis jual beli. Nah, sekarang kita lanjut yang versi USB. Nah, kita buka yang versi USB. Kita contohkan kalau yang versi USB ini nanti bisa menginput simpanan sukarela, simpanan deposito, dan simpanan-simpanan yang jenis lainnya. Nah, nanti untuk yang versi simpan pinjam inilah nanti yang bisa apa namanya, Bapak? Bisa langsung upgrade apabila sudah dimungkinkan. Itu upgrade ke versi mobile banking. Nah, jadi nanti yang versi simpan pinjam ini nanti bisa dikembangkan untuk bisa anggota itu mengakses simpanannya itu melalui Android-nya. Nah, jadi nanti di koperasi itu memiliki berapa simpanannya, simpanan pokok, wajib, dan sukarelanya nanti akan bisa dilihat di mobile bankingnya. Nah, jadi nanti bisa yang di sini unit simpan pinjam inilah nanti yang bisa dikembangkan ke arah sana. Jadi nanti kooperasinya itu bisa kita apa namanya kita upgrade dan kita tampilkan data koperasinya itu nama koperasinya di Play Store, Google Play Store dan nanti langsung anggota bisa mendownload dan mengakses semua informasi terkait dengan koperasi Merah Putih unit simpan pinjamnya. Kita buka
buka versi digitalisasinya sebentar. Nah, ini dia. Nah, jadi Aulia Soft atau PT Mitra Aulia Indonesia, aplikasi Aulia Soft ini adalah salah satu vendor aplikasi yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Koperasi, Pak. Nah, kita juga ikut hadir dalam pencanangan gerakan inovasi dan transformasi digitalisasi koperasi dan launching New LPDB pada tanggal 19 November tahun 2020 yang lalu. Nah, ini di sini sudah muncul logo Aulia Soft-nya. Seperti ini. Jadi nanti bisa kita kembangkan ke arah ini Pak nanti. Jadi nanti koperasinya itu yang unit simpan pinjam juga sudah bisa mencetak buku tabungan. Jadi nanti buku tabungannya itu nanti di print ya seperti halnya di bank itu seperti ini printernya. Nah, nanti untuk buku tabungannya seperti halnya tadi saya juga sudah mulai mendesain. Nah, kayak gini nanti sampul buku tabungan Koperasi Merah Putih Pak ini. Nah, nanti dalamnya seperti ini. Nah, seperti ini nanti terus untuk isinya nanti di dalam seperti ini. Nah, ini nanti sudah bisa langsung di print di sini baris pertama, baris kedua, baris ketiga dan seterusnya. Jadi ini nanti di seperti buku tabungan bank itu Pak, persis ya. Jadi nanti ini kan posisinya dilipat jadi dua ya. Nah, kalau sampulnya nanti seperti ini salah satu contohnya. Nah, lanjut ke digitalisasinya. Nah, ini contoh ketika ngeprint tabungannya menggunakan printer passbook. Nah, untuk printer passbook dan buku tabungan, kalau nanti memang membutuhkan jasa untuk pembuatan print apa buku tabungan yang sesuai standar bank, nanti bisa pesan ke kita. Atau juga printernya, kalau memang sudah membutuhkan, nanti kita juga Auliasoft menyediakan. Nah, ini untuk yang tokonya. Yang untuk toko, nanti unit usaha sembako di desanya itu nanti bisa dibuat semacam toko modern seperti ini, Pak. Nah, jadi nanti sudah ada barcode scannernya, terus nanti juga ada laci kasirnya, juga nanti ada printer stroke-nya. Seperti itu. Nah, untuk penginputan datanya nanti tetap ya sama seperti halnya kayak yang di induk, cuman yang membedakan kalau yang unit simpan pinjam ini di sini yang membedakannya Pak. Nah, ini yang di sini simpan pinjam ini di sini untuk simpanannya simpan pokok wajib dan khusus dia tidak ada, tapi untuk simpanan yang lain itu dia sudah ada semua. Tamara ini tabungan masyarakat, terus simpanan sukarela, THT ini simpanan tunjangan hari tua, misalkan haji umroh, sekolah, hari raya, nah sukarela beras, terus ini juga ada yang deposito yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Jadi semuanya sudah bisa diinput dan difasilitasi oleh aplikasi yang unit simpan pinjamnya. Nah, seperti ini. Lanjut kita ke yang digitalisasi lagi. Nah, nanti seperti ini. Untuk yang versi unit simpan pinjam nanti bisa dikembangkan selayaknya seperti pelayanan perbankan. Jadi nanti bisa menerbitkan kartu ATM, terus juga dimungkinkan bisa memiliki mesin ATM sendiri, Pak. Jadi nanti terkesan seperti halnya bank desa ya. Nah, jadi nanti keren tuh bank desa. Jadi kalau desa sudah memiliki bank sendiri, maka bisa dipastikan semua kalangan masyarakat di desa tersebut
akan lebih nyaman menabung di koperasi Merah Putih unit simpan pinjam. Jadi nanti mereka sudah nggak perlu lagi nabung ke bank. Karena apa? Kalau di bank itu pasti nanti untuk pembuatan rekeningnya, pembukaan rekeningnya pasti ngantri, untuk pengambilan juga nanti di ATM pasti juga ngantri. Nah, kalau di sini juga sudah disediakan sendiri mesin ATM-nya untuk kooperasinya apabila memang sudah dimungkinkan seperti ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia. Untuk aplikasi mobile bankingnya tuh nanti bisa dimanfaatkan oleh anggota atau masyarakat desa untuk melakukan transaksi PPOB ya, pembelian token listrik, terus bayar BPJS, top up dana, link aja, GoPay, isi pulsa, paket data dan lain sebagainya atau mungkin ShopeePay, top up ShopeePay dan lain sebagainya. Jadi nanti mereka bisa memanfaatkan saldo tabungannya itu untuk melakukan transaksi PPOB sendiri di rumah. Jadi misalkan suatu contoh malam-malam jam 12 atau mungkin jam 11 token listriknya tiba-tiba mati. Nah, mau ke outlet atau ke counter mungkin sudah nggak ada yang buka. Nah, maka nanti bisa tuh dimanfaatkan. Yang penting masih ada saldonya di tabungan koperasi, maka langsung bisa transaksi sendiri seperti itu. Oke, next. Nah, oke, juga selain fasilitas kartu ATM, kita juga sudah ada fitur notifikasi SMS banking atau WA banking. Jadi nanti seperti ini. Ketika nanti sudah melakukan transaksi dan transaksi sudah di-save berapapun nominalnya, maka nanti akan otomatis terkirim notifikasi kepada anggota tersebut, baik via SMS atau via WA sesuai dengan yang mau dijalankan, mau menggunakan yang versi WA atau yang versi SMS. Jadi nanti tinggal pilih salah satu. Nah, kalau SMS-nya nanti munculnya seperti ini. Ya, Bapak Ibu nasabah M Fajar Nuryanto Rizky Angsuran jatuh tempo tanggal mohon abaikan. Nah, ini untuk informasi tanggal jatuh tempo angsuran. Jadi nanti akan bisa mengirimkan notifikasi untuk mengingatkan bahwasanya pada tanggal 31 bulan 7 itu waktunya pembayaran angsuran. Apabila sudah melakukan pembayaran, mohon abaikan informasi ini. Nah, seperti ini contohnya. Atau di sini juga setoran ya. Setoran Rp100 pada rekening Rizky tanggal 30 jam sekian. Jika transaksi tidak Anda kenal, hubungi Nuri Jatim atau kantor yang terdekat. Nah, seperti itu. Selanjutnya, selain dari yang kita sampaikan tadi, fasilitas apa lagi yang bisa didapat dari Aulia Shop, yaitu laporan dashboard pengurus. Nah, laporan dashboard pengurus ini nanti bisa didapatkan. Jadi nanti ketika dari pengurus itu mungkin aktivitasnya di luar sangat padat, jadi kan tidak sempat tuh untuk meng-cross check data ke kantor langsung. Nah, seperti apa perkembangan koperasinya, unit simpan pinjamnya, atau mungkin unit usaha sembakonya, atau yang lainnya. Nah, maka nanti bisa mengaktifkan fitur dashboard pengurus laporan digital koperasi. Jadi nanti pengurus tersebut bisa langsung buka di laptopnya
dan langsung bisa dibuka laporannya. Atau juga yang menggunakan versi eh, web based juga nanti sudah bisa ditampilkan. Jadi nanti seperti ini contohnya. Kalau yang versi cloud-nya. Nah, ini untuk yang toko, terus ini yang koperasi, yang unit simpan pinjam. Jadi nanti yang bisa terkirim yang masuk ke sini apa saja ya ini rekap anggota, terus neraca. Bentar kita buka lagi. Nah, seperti ini. Rekap anggota, neraca, laba rugi bulanan, tahunan, perubahan modal, arus kas bulanan, arus kas tahunan. Jadi nanti ini bisa dibuka via HP, yang penting ada koneksi internet. Jadi nanti untuk anggota ini apa saja yang tampil nanti ada nama, alamat, simpan pokok, wajib, khusus, sukarela, berjangka, dan lain sebagainya. Semuanya nanti akan muncul di sini. Total simpanan dan pinjamannya berapa, itu ini contoh saja. Nah, selanjutnya untuk toko yang bisa dilihat apa saja, master stroke, master dapur, master bar. Nah, ini kan kalau di buka satu persatu nanti di sini seperti ini ada aplikasi toko, aplikasi warung, eh, mana yang mau dibuka gitu. Misalkan nanti di sana ada yang unit sembako ya berarti yang toko. Kalau yang di sana juga nanti ada buka unit usaha warung makan di desanya tersebut, maka bisa dibuka aplikasi warung. Atau mungkin nanti ada buka unit usaha lainnya, nanti bisa ditambahkan fitur tersebut di sini. Dan nanti tinggal pilih mana yang diinginkan. Jadi nanti semua pengurus itu nanti bisa langsung melihat data transaksinya setiap hari walaupun aktivitas di luar itu sangat padat. Jadi tinggal cari waktu senggang, kapan bisa buka laptop atau mungkin via HP langsung bisa ditampilkan apa yang ingin dilihatnya. Seperti itu. Selanjutnya yang terkait dengan digitalisasi kita lanjutkan lagi. Nah, ini dia. Jadi nanti tampilannya untuk mobile bankingnya atau m-bankingnya itu nanti seperti ini tampilannya. Nah, jadi sangat praktis sekali dalam satu layanan HP, dalam m-banking koperasi semuanya sudah bisa dilakukan transaksi eh, untuk PPOB, pembelian PPOB, transfer ke bank umum juga sudah bisa, menerima transferan dari bank umum juga sudah bisa. Nah, ini kan transfer uang, bayar angsuran, untuk beli pulsa dan listrik. Nah, semuanya juga sudah bisa dilakukan. Oke, lanjut lagi, kita lanjutkan. Nah, ini contoh lagi yang sudah menggunakan fasilitas m-banking dan cetak buku tabungannya menggunakan printer BLQ Epson BLQ 20, jadi printer passbook standar perbankan. Nah, jadi untuk pengembangannya yang versi unit simpan pinjam itu bisa sampai sejauh ini. Cuman nanti kalau untuk ke arah sini memang bisa di upgrade secara bertahap ya. Jadi nanti awal
Yang penting pencatatannya bisa tercover terlebih dahulu menggunakan yang versi basicnya, yang Aulia Soft. Nanti kalau memang sudah dimungkinkan, kayaknya kita butuh deh untuk upgrade ke yang versi M-Banking atau yang versi notifikasi dan sebagainya gitu. Nah, baru nanti konfirmasi ke kami untuk kita bantu upgrade kan. Nah, ini kan contohnya untuk yang versi M-Banking tapi anggota bisa registrasi sendiri dari rumah gitu ya. Jadi nggak harus datang ke kantor. Jadi nanti tinggal diisi data data-data anggotanya cara mandiri di rumah diisi terus sampai ke nah ini tanda tangan juga langsung. Nah setelah itu tinggal nunggu dari kantor. Nah, nanti di kantor ada pihak admin yang akan mengcross-check datanya apakah sudah masuk atau belum. Nah, nanti kalau sudah masuk tinggal dilakukan approve nanti. Nah, seperti ini. Selanjutnya sudah bisa transaksi. Nah, kalau ada pertanyaan kalau untuk registrasi sendiri dari rumah kan otomatis kan belum ada tuh saldonya. Gimana kita mengisinya? Nah, untuk mengisinya nanti bisa langsung pergi ke outlet Briling ya misalkan. Nah, nanti dari Briling itu bisa diisi. Jadi menggunakan sistem transfer ya, transfer ke rekeningnya koperasi otomatis nanti akan bertambah saldonya dan langsung bisa digunakan. Nah, nanti munculnya kalau di server koperasi nanti akan muncul datanya sesuai dengan yang dimasukkan oleh anggota. Jadi nanti ada foto KTP, tanda tangan, dan di preview semuanya otomatis nanti sudah masuk seperti ini. Data lengkapnya sesuai dengan nicknya. Nah, seperti ini. Ini seperti ini tampilannya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bisa transfer dan menerima transferan dari bank umum. Nah, di sini, Pak. Jadi nanti setiap anggota yang melakukan registrasi online nah, mengakses M-Banking secara otomatis ketika sudah di approve oleh admin, secara otomatis dia akan mendapatkan 3 nomor VA di M-Bankingnya. Nah, nomor VA ini dari Bank BNI, BCA, dan BSI. Nah, inilah nanti yang bisa digunakan untuk transaksi silang ke bank umum. Kalaupun nanti menerima transferan dari bank umum, nomor inilah nanti salah satu rekening VA bank inilah nanti yang dikirimkan, yang dikasihkan kepada si anggota yang lain yang mau mentransfer uangnya ke rekening koperasi. Nah, nomor VA ini nanti akan mensinkronkan ke nomor anggota koperasi atau rekening koperasi seperti itu. Atau nanti mau transfer ke bank umum juga sudah bisa. Karena sama halnya ketika sudah menggunakan aplikasi ini dan sudah memiliki 3 nomor virtual account ini, kita sudah bekerja sama dengan pihak 3 bank besar ini. Betul. Jadi mudahnya ketika anggota Koperasi Merah Putih di desanya itu memang di situ belum pernah memiliki rekening bank. Nah, tinggal diarahkan buka tabungan di Koperasi Merah Putih yang unit simpan pinjam, otomatis dia sudah serasa memiliki rekening bank sendiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya, ini, nah ini dia fasilitas pendukungnya kalau kita sudah menggunakan kartu ATM. Nah, ini ada mesin edisi. Nah, kalau mesin edisi ini sekarang kan sudah mulai sedikit
ditinggalkan ya karena sudah mulai tergeser dengan QRIS. Nah, maka nanti pihak Aulia Soft kita sudah punya terobosan baru dan produk baru ini akan segera launching. Jadi nanti kartu ATM itu nanti tidak hanya untuk transaksi menggunakan mesin edisi ataupun mesin ATM, tapi di situ juga sudah ada tertera QRIS, nah, QR code di kartu ATM-nya. Nah, nanti ketika melakukan transaksi, setoran ataupun penarikan, nanti dari pihak kantor akan men-scan QR code-nya tersebut, maka otomatis langsung terbaca nomor rekeningnya dan serta penarikannya nominalnya berapa dan otomatis nanti akan tersinkron datanya. Nah, Betul kalau seperti berganti lagi. Nih, mulai tahun lebih tuh udah kita dulu kena tahun ini. nah, Mulai ini. Epo. Oke, seperti ini yang bisa ditransaksikan menggunakan M-Banking untuk PLN, BPJS, dan lain sebagainya. Semuanya sudah bisa dilakukan menggunakan M-Banking, memanfaatkan saldo simpanan sukarelanya. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti contoh kartu debitnya itu nanti seperti ini. Jadi nanti akan tertera kode QR code di masing-masing kartu debitnya atau kartu ATM-nya. Jadi ini untuk transaksi online-nya seperti ini. Nah, ini contoh transaksi AO di lapangan. Jadi nanti kalau sudah online itu transaksi di lapangan AO-nya ke pasar pun nanti sudah nggak perlu lagi data itu dibawa ke kantor dan menginput ulang di kantor. Otomatis datanya sudah langsung tersinkronisasi ke server lokal di kantor. Nah, seperti ini tampilan mobile bankingnya. Nah, ini transfer ke bank umum. Nah, transfer ke bank umum juga sudah bisa dilakukan. Ini e-collector. Jadi e-call ini adalah electronic collector untuk kebutuhan AO di lapangan apabila mau melakukan transaksi online ke anggota. Jadi anggota itu setor misalkan mau nabung AO-nya datang tuh ke rumah anggota. Nah, langsung di sana setor berapa tabungannya dan pada saat itu juga diinput di HP-nya AO-nya itu otomatis langsung datanya masuk ke server lokal di kantor. Otomatis tersinkron. Nah, yang bisa dilakukan adalah setor tunai, tarik tunai, angsuran. Semuanya sudah bisa dilakukan menggunakan aplikasi elektronik kolektor ini via online langsung ke masing-masing di tempat tinggal anggota atau mungkin tempat usahanya para anggota tersebut. Nah, karena memang kadang-kadang ada tuh anggota yang tidak sempat datang ke kantor, saya mau nabung mungkin 2 3 hari sekali atau mungkin tiap hari, tapi syaratnya harus didatangi saya ke rumah karena saya sambil jualan jadi nggak sempat ke kantor. Nah nanti pada saat itulah dari kantor mengutus AO-nya untuk datang ke rumahnya atau ke tempat usahanya dan langsung transaksi pada saat itu juga. Nah otomatis nanti datanya sudah langsung masuk ke server lokal di kantornya. Nah, ini untuk yang mesin ATM-nya, mesin ATM koperasi. Nah, untuk mesin ATM koperasi ini apakah nanti bisa digunakan untuk ATM bersama, Pak? Nah, jadi saya jelaskan di sini untuk mesin ATM koperasi ini dia hanya untuk internal ya. Jadi kayak kartu ATM-nya pun dia tidak bisa terkoneksi atau terlink ke ATM bersama. Kenapa? Karena kita payung hukumnya berbeda dengan yang
bank. Kalau bank itu di bawah naungan BI dan OJK, kalau koperasi itu di bawah naungan Kementerian Koperasi dan UMKM. Jadi kita tidak bisa ngeling ke sana gitu. Nah, tapi kalau nanti misalkan dari pihak anggota itu ingin mentransfer ke rekening bank umum itu sudah bisa. Tapi untuk kegunaan kartu ATM-nya dan mesin ATM-nya ini dia hanya bisa untuk internal koperasi saja. Begitu. Nah, ini cara kerja mesin ATM. Jadi untuk mesin ATM sendiri cara kerjanya tidak melulu menggunakan kartu, tapi juga untuk penarikannya bisa menggunakan scan QR code seperti ini. Oke, ya seperti ini alurnya dan terima kasih. Nah, seperti itu ulasan dari mulai yang koperasi merah putih yang versi induk sampai ke beberapa unit usaha di bawahnya. Nah, mungkin penyampaian saya dari awal tadi sampai akhir ada yang perlu ditanyakan terkait penyampaian saya atau mungkin ada yang tidak mengikuti dari awal. Sudah saatnya kita buka untuk sesi tanya jawab. Monggo, silahkan untuk Bapak atau Ibu kita buka. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam, Bapak Abdul Izin, Salam. Pak Ansori, saya dari Cirebon. Oh, ya Kebetulan siap, Bapak. saya ya sebagai ketua operasi Desa Merah Putih di desa. Nah, tentunya saya merasa sangat bahagia dan bangga melihat sistem operasi Desa Merah Putih yang mungkin barangkali nanti bisa diterapkan ya di desa saya gitu kalau memang dari pemerintah sendiri belum ada atau bagaimana ya apakah ini nanti sistem ini eh, apa kita ini sendiri. Nah, ini yang perlu mensinkronkan ya dengan pemerintah sendiri. Nah, Betul, kemudian yang kedua tadi secara teknis tuh untuk masalah yang apa aplikasi poliklinik ya, klinik desa, mm, klinik sama mungkin farmasi ya. Nah, itu yang tadi tuh untuk pemeriksaan ya, memang di situ tidak ada persediaan ya. Jadi berarti nanti mungkin untuk obat-obatan itu langsung ke apotek ya yang mengeluarkan obat bukan di klinik gitu ya. Itu bagaimana? Mungkin betul, itu saja yang saya ingin tanyakan gitu. Terima kasih. betul. Mm. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Abdul Salam di Cirebon. Jadi untuk yang unit klinik tadi, jadi nanti ada dua opsi, Pak. Jadi klinik itu juga bisa menjual obatnya juga, tapi dia juga bisa untuk ini apotik, nah unit klinik. Nanti juga bisa menyetok obat sendiri. Nah, nanti seperti apa di sana nanti aturan mainnya, apakah nanti pihak klinik ini juga menyediakan obat secara mandiri, juga langsung bisa diinput datanya di sini. Jadi nanti di sini juga bisa seperti ini ya, Saridon misalkan. Nah, ini kita contohkan saja seperti ini. Nah, jadi nanti bisa juga untuk menyetok obat sendiri atau mungkin supaya bisa saling bersinergi diarahkan setelah periksa nanti diberikan resep sama dokternya diarahkan untuk menebus obatnya di apoteknya seperti itu. Jadi nanti Ya, tergantung jadi dari nggak ada kebijakan persediaan ya.
Ya di Ya, poliklinik nggak ada persediaan gitu kan, hanya periksa betul. aja, persediaannya ada di apotek gitu kan. Betul. Tuh, Jadi nanti barang silakan seperti apa kebijakannya dari eh, lembaganya Koperasi Merah Putih tersebut, apakah ini kliniknya hanya melayani pengobatan saja atau juga plus menyediakan obatnya, atau kalau hanya memang melayani jasa pengobatan saja nanti tinggal kasih resep bawa ke apotek. Jadi antar unit usaha itu nanti bisa saling sinergi lah bahasanya kan seperti itu. Jadi artinya kalau untuk poliklinik bisa menyediakan obat lah misalnya, kecuali nggak ada di apotek ya. Artinya Betul. di aplikasi klinik itu sendiri ada untuk stok obat ya, ada Betul, ketersediaan ya. betul. Ya ini contohnya ini Pak, kita sudah nyontohkan satu ini kan obat Saridon misalkan. Nah ini Ya. juga nanti bisa dilakukan seperti ini. Atau mungkin nanti bisa jadi unit apotek itu nanti dia jadi satu tuh. Untuk apa namanya? Pelayanannya itu jadi satu di dalam satu tempat ya dengan polikliniknya misalkan ya. Jadi nanti kan tinggal beda ruangannya aja kan. Ruang periksa di sana nanti nebus obatnya di bagian apotekernya seperti itu. Terus mau tanya lagi Pak, kalau untuk persediaan, nah itu tuh apakah di aplikasi ini sudah apa namanya mengakomodir tentang kan metode persediaan kan ada physical, ada perpetual. Nah, Mm, kemudian ada pendekatan dengan menggunakan FIFO-LIFO atau free cost gitu kan. Nah, apakah mm, di dalam sistem ini sudah mengakomodir misalnya first in first out, last in first out gitu kan? Karena mm. hubungan dengan perhitungan laba rugi juga karena di sini juga ada barang yang tahan lama, ada barang yang mungkin cepat rusak atau busuk lah gitu kan. Makanya metode ini kan harus diterapkan juga. Nah, apakah dalam aplikasi ini sudah mengakomodir itu atau tidak? Tuh, baik. Nah, ini unit apotek. Nah, kita contohkan aja di sini, Pak. Nah, ini kan di sini juga sudah kita sediakan fitur tanggal expirednya, batas stok reordernya. Jadi nanti di sini langsung bisa dicantumkan tuh tanggal expirednya. Kalau sudah muncul di sini nanti kan tinggal dicari aja datanya, barangnya. Kayak ini mungkin tanggal expirednya di sini kita contohkan. Mungkin 21/11/2025. Nah, seperti ini. Nah, maka nanti ketika tanggal ini nanti dia akan muncul notif data expirednya. Nanti kan bisa tuh dilihat di laporan keuangannya ini semuanya nanti bisa kita lihat ya. Nah, nanti laporan expired. Nah, nanti di sini semuanya tinggal dicari datanya barang apa saja yang expired gitu misalkan. Nah, di sini sudah ada. Jadi sudah lengkap Pak untuk laporan keuangan segala macam di sini dari mulai laporan keuangan, buku besar, neraca, laba rugi, laporan utang, piutang. Kalau untuk stok itu nanti di sini, register stok, stok masuk, stok keluar, terus laporan kartu stok segala macam. Nah, laporan PPN, PPN masukan, keluaran. Nah, jadi mungkin yang di angan-angan Bapak belum terpikirkan pun di kami sudah kami. Tinggal nanti dipilih aja mana laporan yang dibutuhkan, tinggal dibuka dan di print kalau memang dibutuhkan untuk arsip seperti itu. Boleh tanya lagi, Boleh Pak, kalau silakan. untuk laporan keuangan itu kan ada laporan laba rugi komersial ya, Hmm. dan laba rugi fiskal, itu berbeda, ya kan? Hmm. Nah, apakah dalam hal ini sudah mengakomodir juga untuk laba rugi fiskal? Karena kalau misalnya gini, secara komersial, anggap kita untung misalnya 100 juta. Nah, itu menurut fiskal belum tentu, mungkin bisa jadi 200 juta, gitu kan. Nah, sehingga di sini ada koreksi positif negatif lah, sehingga nanti kacamata fiskal itu ada biaya-biaya yang bisa mengurangi pendapatan dan yang tidak.
Nah, kalau di dalam komersial mungkin semua bisa mengurangi, tapi secara fiskal tidak. Secara fiskal itu ada 3M, mencari, memelihara, menagih. Nah, itu yang bisa untuk mengurangi pendapatan. Nah, sehingga berdampak kepada laba fiskalnya meningkat. Nah, apakah di sini sudah mengakomodir juga tentang koreksi fiskal itu sendiri? Terima kasih. Oke, baik Pak. Nah, jadi untuk itu semua kita sudah akomodir juga Pak. Nah, kalau kita mengacu dengan yang Bapak tanyakan tadi, itu nanti di sini laporan keuangan ini, kita di sini ada laporan laba rugi bulanan. Nah, sebentar ini tadi yang unit toko. Nah, jadi untuk toko ini harga modal barang berdasarkan harga modal rata-rata, Pak. Nah, untuk biaya-biaya nanti bisa disesuaikan, dikoreksi di transaksi keuangan. Nah, kalau di transaksi keuangan itu nanti di sini sudah ada saya buatkan kayak sandi transaksinya tadi yang saya sampaikan. Nah, di sini sudah ada semuanya dan di sini sudah kita buat otomatis, Pak. Ketika di sini menggunakan kata biaya, nah secara otomatis di sini akan mengurangi laba. Berbeda dengan bahasa pembelian. Nah, pembelian kalau pembelian itu ada wujudnya dan nanti ketika dilakukan proses pembelian peralatan, inventaris dan lain sebagainya itu nanti dibutuhkan akumulasi penyusutan. Jadi penyusutan itu tiap bulan. Nah, seperti itu dilakukan. Jadi nanti di sini sudah ada otomatis. Nah, terkait dengan koreksi barang tadi apa koreksi laba. Fiskal. Koreksi laba itu nanti biasanya kalau di unit toko itu yang sering terjadi ketika ada perubahan harga modal di tengah perjalanan. Nah, itu biasanya nanti dia akan apa mempengaruhi pendapatan ketika di tengah perjalanan, misalkan di tengah bulan ini ada perubahan harga otomatis nanti dari awal hingga akhir itu nanti akan mengakibatkan ada perbedaan di pendapatan. Nah, kita contohkan dulu di sini laporan keuangan. Ini yang unit usaha sembako. Nah, ini kan minus 53. Nah, ini nanti bisa jadi kalau ada perubahan harga, pasti nanti juga akan terpengaruh juga di sini. Nah, kita cek di sini laporan penjualan EOD kasirnya. Nah, keuntungan di sini. Nah, totalnya maka di sini seperti ini ada perbedaan ketika di sini terhitung 17.000. Nah, ini seperti ini nanti harus disesuaikan dan di sini juga sudah ada fiturnya untuk atau menyesuaikan pendapatan. Nah, ini koreksi laba. Jadi nanti di sini juga sudah kami sediakan untuk membuat atau mengkoreksi Koreksi. selisih laba di setiap akhir bulannya. Seperti itu, Bang. Hmm. Ya, Silahkan lanjut lagi. ya, itu udah mengakomodir. Boleh nanya Pak? Boleh, Pak. Silahkan, Pak. Oh Pak ya, ini Wahyudi. saya Wahyudi ya dari Musi Banyuasin. Oke, Bapak. Oh ya, eh, terkait sama posnya Pak, karena itu Ya. yang untuk sembako ya. Mm-mm. Karena kita ini desa itu agak cukup luas panjangnya, jadi saya bayangkan itu kalau per dusun
ada pos sembakonya itu. Hanya saja mungkin dari apa itu koperasinya itu mungkin semacam DC-nya lah nanti distributor centernya sekaligus apa itu seluruh input data nanti di koperasi. Nah, pos itu kasir aja gitu. Nanti di apa itu agennya lah. Kios-kiosnya itu Outletnya, iya outletnya gitu. Nah, kira-kira kalau untuk kasir itu hardware atau perangkat yang diperlukan kalau dengan HP saja cukup itu mungkin bisa nggak ya Pak ya? Kalau nak komputer nian itu kan, oh banyak nian apa itu. Jadi sinkronisasi sekali, nanti laporan sore hari, begitu tutup sore hari. Bayangan saya kayak gitu. Baik, baik kalau. Iya, Nah, terima kasih pertanyaannya. iya. Saya jawab dulu. Jadi untuk aplikasi Aulia Soft ini kan versi desktop ya Pak. Jadi Oh desktop ya. bisa menggunakan apa namanya perangkatnya itu yang versi Windows. Ketika Bapak membutuhkan pakai HP itu bisa aja menggunakan HP tapi HP-nya yang versi Windows Pak. Oh Kan Windows. yang versi Windows. Jadi nanti sistemnya menggunakan sinkronisasi data. Nah, jadi nanti Oh iya. semua penginputan data itu di DC semua, data stok segala macam Oh. perubahan harga, modal, Hmm. penjualan. Nah, setelah itu nanti dilakukan sinkronisasi, otomatis nanti yang masing-masing outlet menerima sinkronisasi Hmm. tersebut dan bisa langsung jualan. Sore begitu Hmm. sudah selesai, aktifkan koneksi internet lagi, lakukan Enggak, sinkronisasi sore, maka data ya, akan langsung masuk ke ke DC lagi server dan server DC DC langsung menerima sinkronisasi laporan. tersebut. Nah, laporan masuk semua ke DC seperti Oh itu. ya, Nah, kalau oke. untuk HP yang versi Windows itu kayaknya arahnya Simpan pinjam ya. yang tablet itu Pak, bisa untuk yang pos kasirnya itu. Oh Nah, ya, menggunakan yang tablet versi Windows kan banyak tuh. Nah, kalau ya, yang ya, ya. HP yang kecil itu nanti kayaknya ribet ya kalau urusan dengan jual beli ini. Tapi kalau Ya kayak memang tablet, rata-rata tablet Pak, tablet. betul. Jadi kayak yang di kafe-kafe itu kan yang digunakan kan versi tablet itu. Jadi Iya tablet tablet. cari aja tablet yang versi Windows banyak itu, Pak. Oh ya, ya. Oke Pak, terima kasih. Oke. Di Banyuasinnya di daerah mana, Bapak? Saya kemarin yang KPKS Sukamakmur itu udah pakai Aulia Shop Pak. Oke, oke. Siap. Ini rencana yang apa itu merah putih nih, mau persiapan. Boleh, Pak. Iya, ya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama, Pak. Lanjut yang lain lagi. Nah, kalau untuk aplikasi yang unit simpan pinjam yang tadi saya sampaikan itu nanti bisa dikembangkan ke yang versi online mobile banking. Jadi nanti apa semua anggota itu akan melihat bahwa koperasi kita ini, koperasi desa kita ini sudah kayak bank gitu. Jadi nanti mereka ada kebanggaan tersendiri tuh bahwasanya di desa kita ternyata sudah memiliki bank sendiri gitu kan bahasanya. Nah, oleh karena itu nanti mereka itu bisa menyampaikan tuh ke desa-desa di sekitaran mereka. Nah, nanti bisa apa namanya menyampaikan bahwa di desanya ternyata lebih maju dibandingkan dari desa yang lainnya terkait pengembangan koperasi Desa Merah Putihnya tersebut. Izin Pak, sorry, kalau ini tuh sudah berjalan, udah diaplikasikan, udah ada real gitu, atau belum? Apanya Bapak maksudnya? Sistem ini gitu maksudnya. Oh, kalau sistem ini sudah lama Pak. Oh,
Jadi Jadi bukan menyongsong Koperasi Merah Putih aja gitu, bukan Dok. Pak, Dalam arti bukan jadi sudah berjalan gitu. sebelumnya. Ya, betul. Oh, Makanya tadi di sini di halaman pertama itu, nah, ini Pak, ini aja program Kementerian 19 November 2020. Ini aja kami sudah launching jauh-jauh hari Pak. Kita kalau nggak salah di tahun 2012 kayaknya. 2014 kayaknya Pak. Insya Allah. Kurang lebihnya. Mulai kita jalan atau launching aplikasi versi mobile banking ini yang online ini. yang mudah-mudahan pemerintah menunjuk Aulia ya untuk Kopdes itu. Nah, memang yang info yang saya dengar apa, untuk aplikasi Koperasi Desa Merah Putih ini untuk pihak kementerian memang menyarankan untuk bekerja sama dengan vendor-vendor aplikasi yang sudah ditunjuk oleh pihak kementerian ini, Pak. Satu, Oh, dua, tiga, berarti empat, sudah lima. ditunjuk ya. Nah, ini. Terkait ini. Jadi seperti itu. Ya, Yang tinggal maksud saya nanti tuh, dari masing-masing desa itu tinggal lebih mau pilih yang mana gitu. hmm, Tuh. ya kalau saya karena sudah apa namanya memonitor terus ya, baik dari grup apalagi Zoom meeting sekarang, kan sudah mempunyai keyakinan ya, artinya begitu nanti Koperasi Desa Merah Putih di desa saya jalan itu ya otomatis kan tinggal mungkin telepon Hmm, kemudian diaplikasikan nanti kan gitu ya. betul. Jadi nanti ketika memang sudah memutuskan dari Koperasi Desa Merah Putih tersebut dari jajaran pengurusnya memutuskan untuk menggunakan aplikasi Aulia Soft, maka nanti akan kami buatkan WA Group Support ya. Jadi nanti anggotanya adalah dari tim koperasi dan dari tim support Aulia Soft yang sehingganya di situ ketika ada kendala apapun Nah itu komunikasi di grup itu nanti ya merasa nyaman gitu karena tidak ada orang iya luar sebenarnya. betul, tidak kehilangan tongkat. Betul. Ya Oke, mudah-mudahan lanjut. ya, dan bisa saya rekomendasikan kan ke teman-teman yang lain gitu. Nah, Bapak di Cirebon, Bapak ya? Iya, saya Cirebon, Oke, Cirebonnya di mana, Bapak? di Gebang Pak, Kalimaro. Oh, di Gebang. Oke. Oke, oke. Udah proses not, udah turun SK kalau nggak salah. Oke, Alhamdulillah kalau memang sudah turun SK ya. Oke, lanjut untuk yang lainnya, silahkan. Selain dari Bapak Abdul Salam, mungkin ada yang lainnya? Oh ya, perlu saya sampaikan Bapak untuk aplikasi Aulia Soft ini terkait dengan keamanan data. Nah, biasanya yang ketika kita sudah sampai ke bahasa keamanan data, nah itu biasanya agak sensitif ya biasanya. Nah, saya sering tuh ditanya masalah keamanan datanya gimana Pak Aulia Soft ini ketika pada saat ini kan yang lagi marak kan hacker ya. Iya, Apabila nanti dari pihak hacker itu sudah mulai beraksi, apakah Aulia Soft ini bisa mengatasi atau menghindarlah dari kenakalan para hacker itu? Bahasanya kan seperti itu. Dan ketika itu terjadi, seperti apa
tindakan Aulia Soft. Nah, karena aplikasi Aulia Soft ini adalah versinya desktop, Pak. Jadi data itu semuanya tersimpan di lokal ya, di lokal komputer. Nah, kalau sudah di lokal komputer itu tidak perlu jaringan internet terus-menerus. Jadi jaringan internet itu biasanya yang jadi gerbang masuknya para hacker itu, Pak. Nah, ketika jaringan internetnya di-off-kan, maka otomatis mereka tidak bisa menjangkau kita. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap hari itu kami sarankan untuk dilakukan backup data. Nah, backup datanya itu nanti bisa di-copy ke eksternal, Pak. Ke eksternal flash disk atau eksternal hard disk. Nah, setelah dilakukan backup setiap hari, maka nanti setelah dilakukan proses backup data, eksternal itu nanti bisa dilepas, Pak, dan disimpan di laci atau dibawa pulang ke rumah atau di mana tempatnya yang paling aman. Nah, ketika data itu sudah berada di eksternal, maka sehebat apapun hacker ya nggak akan bisa menjangkau data kita gitu. Misalkan yang dirusak itu data yang di komputer, misalkan ada kelalaian kita mungkin sering browsing buka web-web yang nggak jelas. Nah, di situ masuk. Nah, sehingganya di situ ada virus nyerang semua file data, dirusaknya semuanya. Nah, otomatis kalau kita tidak punya backup data eksternal, maka ya selamatlah Pak. Di situ semuanya pasti sudah hangus gitu data kita. Nah, kalau kita punya backup data eksternal, maka tinggal kita cari komputer lain yang masih bisa digunakan, kita install aplikasinya, backup data kita masukkan kembali, tinggal kita lanjutkan proses transaksi lagi. Itu. Kalau nyimpan di Google Drive gimana? Bisa saja, Pak. Jadi untuk backup data itu silahkan diamankan di mana saja. Kalau bisa jangan hanya di satu titik. Misalkan nih di Google Drive ada, terus nanti di eksternal ada, di PC-nya sendiri juga ada. Jadi nanti ketika ada kehilangan satu, yang satunya masih ada. Yang satu hilang nggak Iya, ketemu, yang satunya masih ada. Nah, seperti itu. iya takutnya ya kita punya data nasabah hilang. Betul, Kebayang. karena dulu kita ada pengalaman Pak, ada eh, dari mitra kita, dia sudah menggunakan aplikasi Aulia Soft itu kurang lebih kisar 6 tahunan, Pak. Nah, kita Hmm. sudah wanti-wanti selalu lakukan backup data harian dan di copy ke eksternal. Tapi karena merasa PC-nya itu speknya spek server, Pak. Jadi mereka merasa yakin bahwasanya tidak pernah akan terjadi apa-apa gitu. Nah, tapi kalau kita sudah bicara dengan bahasanya hacker tadi, Pak, apa sih yang tidak mungkin gitu? Karena Iya, nyatanya dari Kementerian Kominfo sendiri aja kurang hebat apa tuh security-nya bisa dibobol kan nyatanya. iya, Apalagi yang sekelas kita gitu, Pak. ya Nah, itu sih. Ya kita juga harus apa jaring pengamannya ya harus diperhatikan. nah, akhirnya ketika terjadi kena ransomware baru bingung, Pak. Jadi tidak hanya data aplikasi saja, semua data di komputernya itu ya rusak semua. Dan konfirmasilah Hmm. ke kita apakah dari pihak Aulia Shop ada menyimpan data kita. Ya kita pastikan ya tidak ada karena kita memang sudah menyerahkan semuanya untuk urusan keamanan data itu supaya diperhatikan dengan benar gitu sih. Oke, Iya. Bapak, silahkan dilanjut lagi yang lainnya.
Silakan, apakah masih ada mungkin dari Bapak Depi? Silakan. Kok tidak ada suaranya ini Pak Depi? Bapak Muhammad Arif, silahkan. Bila ada yang mau ditanyakan, Oh iya Pak, mau tanya Pak. boleh Pak, silahkan. Saya Arif Toha dari Grobogan, Jawa Tengah. Oke, siap dari Gerobokan. Silahkan Pak. Posisi di Koperasi Desa Merah Putih ditunjuk sebagai Wakil Ketua Bidang Usaha. Oke, Nah, siap. dalam dunia perkoperasian saya memang awam, artinya baru kali ini. Nah, ini mohon penjelasan sekali lagi tadi terkait penggunaan aplikasi dari Aulia Soft ini sudah termasuk vendor yang ditunjuk dari kementerian gitu ya. Betul Pak. Nah, ini contohnya Pak yang kita tampilkan ini. Nah, ini yang ada tanda panahnya ini adalah Aulia Soft. Oh gitu ya, ya. Terima kasih. Ini kan rencana mau saya sampaikan kepada ketua sehingga nanti saya bisa meyakinkan ya mudah-mudahan di ACC sehingga saya bisa membeli aplikasi ini karena saya ikut menyimak terus ini. Terima kasih Mas. Sama-sama Pak. Silakan nanti disampaikan ke jajaran pengurus terkait apa yang didapat dalam acara malam hari ini itu Pak nanti. Boleh nanya selain software mungkin Boleh Pak, tentang silakan Pak. Koperasi Merah Putih? Ya. Ini Boleh. Pak, mungkin ada yang tahu, saya kan sama ada koperasi, saya pengurus sebagai bendahara eh, koperasi konsumen. Nah, itu apakah Mm-mm. bisa digunakan untuk Koperasi Merah Putih? Baik. Dimaksud koperasi konsumen itu sudah berjalan gitu Pak ya? Iya, sudah sejak 2017. Oke, baik. Jadi gini Pak, untuk koperasi merah putih itu kan dia apa harus memiliki legalitas tersendiri ya. Jadi Ah, memang harus dia berbadan hukum terpisah Pak. Nah, yang sehingganya nanti dari apa badan hukum yang sudah terbit itu nanti kalau memang dari koperasi konsumennya itu mau bekerja sama dengan koperasi merah putih maka nanti bisa tuh di lobi dari jajaran pengurusnya bagaimana cara sistem kerjasamanya. Nah, namun kalau untuk berubah kayaknya kalau koperasi konsumennya sudah berbadan hukum jelas nanti nggak bisa Pak itu. hmm, ya, karena sudah berbadan hukum ya. Ya, betul. Ya. Oke, terima kasih. Sama-sama, Pak. Lanjut untuk yang lainnya. Jadi kalau untuk koperasi merah putih ini, Pak, aturan mainnya kan nanti dia tetap harus berbadan hukum sendiri. Nah, misalkan nanti ternyata mau bekerja sama dengan koperasi yang lain setelah nanti berdiri, nah itu nanti bisa apa namanya dirapatkan internal.
seperti apa nanti alur bisnisnya, bekerja samanya dengan semisal kayak tadi koperasi konsumen ya. Nah, koperasi konsumen ini dia sudah menyediakan apa namanya kayak semacam sembako dan lain sebagainya. Nah, nanti itu bisa tuh dimanfaatkan kerjasama terkait dengan pengadaan, semisalkan nanti kalau Koperasi Merah Putih sudah berdiri lalu mendapatkan link distributor yang eh, harganya lebih bersaing, wah berani bersaing dengan yang lainnya itu. Lebih ringan dibandingkan distributor yang lain. Nah, nanti bisa tuh diarahkan untuk yang koperasi konsumennya itu nanti diarahkan untuk belanja grosirnya nanti di Koperasi Merah Putih. Atau mungkin nanti sebaliknya itu juga bisa. Nah, jadi bisa saling sinergi. Kayak sekarang kan yang sudah berjalan itu BUMDes ya. Nah, BUMDes ini dia tidak boleh itu diberhentikan. Jadi BUMDes itu tetap jalan. Nah, untuk Koperasi Merah Putih itu nanti silahkan membuat unit usaha pengembangannya itu ya kalau bisa jangan menyamai dengan usaha BUMDesnya gitu. Misalkan tuh BUMDesnya sudah ada apotek atau misalkan seperti itu atau mungkin sudah ada cold storage-nya. Nah, maka nanti bisa memilih unit usaha yang lainnya. Seperti halnya mungkin di desa itu ada unit usaha lain yang bisa dikembangkan, semisal kayak sektor pariwisata, nanti buat semacam pariwisata air kayak waterboom, kolam renang dan sebagainya. Nah, itu nanti itu bisa tuh dimanfaatkan ke unit usaha yang itu. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Lambert Johan ya. Itu berapa biaya instalasi Aulia Shop? Apakah lengkap untuk semua modul unit usaha? Biaya pemeliharaan per bulan? Nah, terima kasih pertanyaannya. Untuk aplikasi Aulia Shop ini yang versi standar, tadi bentar saya bukakan dulu. Ya, yang versi basicnya itu harganya 1,5 Pak. Jadi 1,5 itu harga aplikasinya. Nah, jadi harga 1,5 juta itu sudah mendapatkan 8 aplikasi untuk 8 unit usaha ini dalam satu aplikasi. Nah, nanti ini bisa install di komputer masing-masing unit usahanya dengan keluar budget hanya 1,5 juta saja. Nah, setelah itu nanti untuk biaya maintenance, instalasi dan lain sebagainya itu kita sampaikan dulu untuk implementasi ya, instalasi dan pelatihan. Nah, itu ada dua opsi, Pak. Opsi yang pertama itu via online. Jadi untuk via online itu nanti caranya instalasinya terus pelatihannya itu menggunakan sistem remote control. Jadi nanti komputer Bapak kami remote dari sini sambil kita telepon, kita tunjukkan. Ya, jadi seperti Bapak bisa melihat tampilan seperti ini gitu. Jadi saya bisa melihat, saya gerakkan, kita tunjukkan caranya seperti ini. Dan ketika Bapak mengambil untuk implementasi via online, itu tidak ada tambahan biaya. Jadi hanya keluar biaya 1,5. Yang Bapak butuhkan adalah yang harus disiapkan ketika menggunakan yang implementasi via online adalah jaringan internet yang stabil untuk kami bantu remote saat proses instalasi dan pelatihan.
Nah, misalkan di kantornya itu ternyata kok jaringannya nggak stabil. Nah, bisa menggunakan laptop dan di laptop itu nanti kan tuh bisa dibawa ke daerah atau mungkin di lokasi yang sinyalnya bagus di situ misalkan. Nah, nanti baru kita bantu remote di situ. Nah, selanjutnya itu opsi yang pertama, pendampingan atau instalasi trainingnya via online tidak ada tambahan biaya. Selanjutnya opsi yang kedua. Opsi yang kedua, apabila Bapak mengharapkan tim kami untuk datang langsung memberikan pelatihan ke desa Bapak, nah baru di situ ada biaya tambahan. Jadi nanti Bapak bisa tuh mengundang kami atau saya sendiri langsung hadir di desa Bapak. Nah, baru nanti di situ ada dikenakan biaya di luar pembelian aplikasi. Biaya namanya biaya implementasi cara langsung dan itu ada biaya training, biaya transport dan akomodasi. Nah, selanjutnya untuk biaya maintenance itu apakah sudah termasuk di dalamnya? Benar untuk biaya pendampingan online atau biaya maintenance atau biaya support ya. Itu kami berikan free pendampingan online selama 1,5 tahun. Ya, jadi tinggal dari pihak Bapak nanti memanfaatkan waktu 1,5 tahun itu untuk bisa belajar dan belajar untuk bisa menguasai aplikasi Aulia Soft ini yang sehingganya nanti ketika 1,5 tahun kemudian aplikasi ini kita serahkan ke Bapak dari pihak Bapak dan tim itu sudah bisa mengoperasikan sendiri. Seperti itu. Jadi nanti setelah 1,5 tahun berlalu, nah itu nanti dari pihak Bapak tuh yang bisa melihat apakah kita ini sudah benar-benar mampu mandiri atau masih perlu pendampingan kan gitu bahasanya. Nah, ketika Bapak sudah mampu mandiri, nah maka aplikasi Aulia Soft ini lisensinya unlimited, mau digunakan sampai kapanpun nggak ada batasannya. Nah, yang tidak unlimited adalah biaya support dan maintenance-nya itu kami berikan free 1,5 tahun atau 18 bulan. Nah, baru nanti kalau setelah 18 bulan ini Bapak memutuskan untuk tetap kami dampingi, kami support secara online. Nah, baru nanti ada biayanya. Nah, biayanya itu untuk yang versi unit simpan pinjam itu ada dua varian. Yang pertama itu 100.000 per bulan dan yang kedua adalah 50.000 per bulan. Nah, untuk biaya instalasi Aulia lengkap semua modul unit usaha biayanya itu yaitu tadi Pak apa namanya 1,5 free 1,5 tahun biaya pemeliharaannya. Nah, jadi nanti semua unit usaha itu hanya keluar dana 1,5 juta, 1,5 juta. Nah, tapi ini untuk lisensi masing-masing satu unit usaha itu hanya untuk satu komputer. Baru nanti kalau masing-masing unit usaha ini menggunakan lebih dari satu komputer, maka nanti harus di-upgrade. Upgrade-nya, maka nanti masing-masing unit usaha ini supaya bisa terkoneksi ke beberapa komputer dalam satu jaringan itu bisa mengupgrade sistemnya ke paket harga yang 2,5 juta. Jadi nanti unit usaha misalkan nih suatu contoh unit usaha sembako mungkin cukuplah satu misalkan. Nah, unit apotek cukup satu, jadi masih nggak ada tambahan tuh. Nah, misalkan unit yang klinik atau yang unit simpan pinjam, nah ini misalkan dia kan
butuh untuk beberapa komputer di dalam satu kantornya dan terkoneksi dalam satu jaringan, nah, maka nanti itu bisa upgrade ke harga 2,5. Jadi nanti untuk upgrade-nya itu disesuaikan dengan kebutuhannya ketika sudah memang dibutuhkan untuk ke arah sana. Tapi untuk langkah awal itu sebenarnya cukup hanya keluar 1,5 saja, Pak. Nah, 1,5 kalau nanti untuk trainingnya, instalasinya semuanya via online, nah maka nanti sudah tidak ada tambahan biaya lagi selama 1,5 tahun kemudian. Seperti itu. Ya, seperti itu mungkin Bapak Johan sudah jelas atau silahkan yang mau tanya lagi boleh. Atau misalkan nanti bila malam hari ini mungkin belum terfikirkan ya pertanyaannya dan nanti baru muncul pertanyaannya setelah uh, Zoom ini selesai, maka nanti bisa dilanjut tuh di WA grupnya, nanti akan kita bantu jelaskan. Nah, misalkan nanti penjelasan via chat itu ternyata kok memang belum bisa dipahami, nanti bisa saya bantu via call langsung. Seperti itu. Oke, lanjut untuk yang lainnya. Atau mungkin sudah cukup. Kalau emang sudah cukup, mungkin bisa kita akhiri pertemuan malam hari ini. Tapi misalkan nanti memang kayak seperti yang saya sampaikan tadi, ternyata masih ada yang belum terfikirkan untuk pertanyaannya pada malam hari ini, nanti bisa dilanjut di WA Group. Nanti akan kita bantu jelaskan terkait apa yang belum difahami. Seperti itu. Oke, Bapak semuanya mungkin sudah cukup ya. Kalau memang sudah tidak ada yang mau bertanya lagi, mungkin bisa kita akhiri. Kalau memang sudah tidak ada lagi, mungkin dari penyampaian saya dari awal hingga akhir ada salah-salah kata atau mungkin ada penyampaian yang kurang berkenan di hati Bapak semua dan Ibu semua. Yang secara sengaja atau tidak sengaja saya atas nama pribadi dan atas nama PT Mitra Aulia Indonesia, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam untuk semuanya.